Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini, 1 Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan telinga kita untuk mendengarkan takbir. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan lisan kita untuk mengucapkan takbir. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk datang bersama kaum muslimin bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada satu pun di antara kalian yang meninggal kecuali mereka wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci daripada kesuksesan dikala kita berada dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia adalah darul bala, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Tidak seorang pun mereka yang mengatakan dirinya beriman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Ada di antara kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya harta. Ada pula di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kesehatan. Ada pula di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anak dan keturunan. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah tidak punya keturunan. Ada pula di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal orang tuanya, meninggal orang-orang yang dia cintai, berpisah dengan orang-orang yang dia sayangi. Itu semua merupakan di antara ketentuan Allah yang ada di dunia, dan yang Allah inginkan dari seorang hamba adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang para nabi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana keadaan mereka dan bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku tergantung bagaimana prasangka seorang hamba kepada diriku. Falyadhunnu bi ma syaa'. Hendaklah kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak kalian. Seolah-olah di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung bagaimana prasangka hamba kepada diriku.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, maka bagaimana prasangka mereka kepada Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ujian, bagaimana prasangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan tentang Nabi Adam ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, ia tetap berbaik sangka kepada Allah dan dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seorang yang banyak berbuat dosa, seorang banyak yang berbuat maksiat, ketika mereka tahu mereka memiliki Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha menerima taubat, Allah yang akan mengasihi mereka, maka setiap hari mereka akan berbaik sangka kepada Allah, dan dengan itu pula mereka akan selalu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita semuanya tahu bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat, dan kita juga harus tahu bahwa Allah adalah Rabb yang mengampunkan dosa dan segala maksiat yang kita lakukan. Tinggal kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan dari surga melakukan sebuah kesalahan, akan tetapi dia memiliki hati yang selalu tergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dan ia mengucapkan sebuah kalimat yang mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dia pun mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami zalim, kami melakukan kesalahan, kami melakukan kesilapan. Kalaulah bukan Engkau yang mengampunkan kami, siapa lagi akan mengampunkan kami? Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, sebesar apapun kesalahan yang ada pada diri kita, maka Allah adalah Rabb yang Maha mengampunkan dosa dan kesalahan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana para nabi mereka mengajarkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya tugas yang tidak ringan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya yang baru melahirkan, anaknya yang masih kecil, tinggal di sebuah tempat yang kecil, tidak ada penghuni. Kemudian di saat itulah Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tetap melakukan apa yang Allah perintahkan dan berbaik sangka. Ketika Allah yang perintahkan, maka Allah yang akan menjamin. Kemudian dikala Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, maka di saat itulah Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di sini? Kenapa engkau biarkan kami di sini? Tegakah engkau meninggalkan kami di sini?" Maka Nabi Ibrahim tidak berpaling, Nabi Ibrahim tidak melihat. Kemudian di saat itulah bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah. "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya, tidak mungkin aku meninggalkan anak dan istriku kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla." Maka di saat itulah seorang wanita yang berbaik sangka kepada Allah mengatakan, "Idzan la yughayyiruna." Kalau sekiranya Allah yang perintahkan kamu melakukan ini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami untuk selama-lamanya. Seorang wanita yang lemah, baru melahirkan, tinggal di padang Sahara, tidak ada manusia, tapi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya lahir seorang manusia yang terbaik, yang termulia, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia membawa Bani Israel, kemudian dikala mereka lari karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Firaun mengejarnya. Kemudian di saat itulah orang-orang Bani Israel mengatakan, "Inna lamurraqun." Wahai Musa, kita akan tertangkap, kita akan terbunuh, kita akan dizalimi, kita akan dianiaya. Maka di saat itulah seorang nabi yang mengajarkan bagaimana berbaik sangka kepada Allah. Kalla, tidak akan mungkin. Inna Rabbi, sesungguhnya Allah yang akan menyelamatkan kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling berbahagia di dunia. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan tentang ayahnya Nabi Yusuf, Allah ceritakan tentang Nabi Yakub. Dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kehilangan anak yang paling ia sayangi. 30 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam, tapi ia senantiasa berbaik sangka kepada Allah.
dan ia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan semuanya kepada Allah. Allah yang memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang tidak pernah diuji manusia manapun di dunia. Akan tetapi ia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia pun mengatakan, Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dia diuji Allah dengan penyakit yang paling berbahaya. Tidak pernah ada penyakit seperti ini di dunia. Tapi bagaimana ia berbaik sangka kepada Allah? Rabbi anni massani ad-durr. Ya Allah, Engkau tahu diriku sakit, aku sedang diuji. Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dan Allah lebih sayang kepada diri kita dibandingkan dengan sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia dikejar oleh orang-orang Quraisy, diusir dari kampung halamannya, keluar bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka dicari, diburu seperti seorang maling yang diburu kemana-mana. Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana berbaik sangka kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah akan senantiasa bersama kita. Dari pelajaran ini umat Islam kita lihat lagi bagaimana ibunda kita Aisyah diuji oleh Allah. Dia dituduh melakukan perbuatan zina 1 bulan lamanya. Dia tidak keluar dari rumahnya. Tapi di saat itulah ia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah karena tidak ada ujian kecuali ada penyelesaiannya, tidak ada musibah kecuali ada kesudahannya, tidak ada penyakit kecuali ada kesembuhannya. Tidaklah Allah menguji seorang hamba di dunia kecuali Allah sayang dan cinta kepada mereka. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada seorang hamba, itu ada tanda Allah mencintai mereka. Kesusahan, penyakit yang diterita, masalah, musibah yang melanda, ketahuilah, ahsinul dhanna billah, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ikhwan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir, la yamutanna ahadukum, tidak boleh di antara kalian yang mati, tidak boleh ada di antara kalian yang meninggal kecuali mereka wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap kita punya masalah, setiap kita punya musibah, dan tidak ada seorang mukmin kecuali mereka mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan seorang mukmin dengan yang bukan adalah bagaimana prasangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan, kembalikan kepada Allah. Siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, kembalikan kepada Allah. Siapapun di antara kita yang diberikan kesehatan, kembalikan kepada Allah. Siapapun di antara kita yang diuji dengan penyakit, kembalikan kepada Allah. Siapapun di antara kita yang ada masalah, yang berhutang, yang dililit oleh masalah, kembalikan kepada Allah. Siapapun yang mengembalikan semua urusan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan. Dan Allah tergantung bagaimana kita berbaik sangka atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangkaan hamba kepada diriku. In dhanna bi khairan fala. Siapapun di antara hamba yang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan prasangkaannya, Allah akan kabulkan permintaannya. Wa in dhanna syarran fala. Siapapun di antara mereka yang berburuk sangka kepada Allah, maka semua keburukan itu akan kembali kepadanya. Siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah kemudian mengatakan, Ya Allah, kenapa Engkau uji diriku? Kenapa tidak yang lain? Apa salahku? Apa dosaku? Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangkaan hamba kepada dirinya, falyuhsinil dhanna billah, maka hendaklah kita semuanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbaik sangka kepada Allah adalah mereka yang senantiasa mengadukan dirinya kepada Allah. Mereka yang berbaik sangka kepada Allah adalah mereka yang senantiasa menggantungkan dirinya, menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggantungkan kepada manusia. Mereka tidak menggantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
siapapun yang menggantungkan dirinya kepada Allah, siapapun yang menyerahkan semuanya urusan kepada Allah, yang baik atau yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan Allah juga akan memudahkan urusannya di akhirat. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Ada di antara mereka 70,000 jumlahnya. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sifat-sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara salah satu yang harus kita ketahui, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di antara salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat menyerahkan diri kepada Allah. Dan di antara kalimat berserah diri kepada Allah adalah sebuah kalimat yang harus diulang oleh seorang muslim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak bisa melakukan apapun, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali semuanya karena kehendak-Mu. Sebuah kalimat yang paling dicintai oleh Allah, sebuah kalimat yang akan menjadi emas, yang akan menjadi berlian, yang akan menjadi harta yang berharga di dalam surga bagi mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan di antara salah satu kalimat yang paling indah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy yang begitu besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat jumlahnya 8 orang dan mereka adalah makhluk yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memikul Arsy. Kemudian 8 orang malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, bagaimana kami sanggup melakukannya? Bagaimana kami tahan untuk merasakannya? Bagaimana kami bisa untuk mengerjakannya? Seolah-olah mereka tak sanggup, dan itulah kita sebagai manusia. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau kalian tidak sanggup, kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mampu, kalau kalian tidak kuat, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian para malaikat tersebut mereka semuanya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tahukah kita apa yang terjadi? Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk memikul Arsy sampai hari kiamat, bukan karena kekuatan yang mereka punya, tapi karena Allah meletakkan kekuatan pada diri mereka dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Seorang muslim, mereka menyadari adalah mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang yang tidak kuat, mereka adalah orang-orang yang banyak salah, mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mengapa kita tidak kembali kepada Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya? Kita kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Seorang mukmin tidaklah mereka boleh meninggal kecuali mereka ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum wa illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara kalian yang meninggal kecuali mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum Nabi wafat. Dan Nabi wafat, Nabi mendapatkan ujian yang tidak ringan, ujian yang sangat berat, penyakit yang Nabi rasakan 2 kali lipat, kesusahan yang Nabi rasakan berlipat-lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang tidak ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan kefakiran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bergantung kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebelum Nabi wafat, karena wafatnya Nabi adalah musibah yang tidak ringan, musibah yang paling berat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, Nabi berwasiat, dan wasiat ini mesti harus diingat oleh kaum muslimin. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan ada di antara umatku kecuali berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menginginkan sesuatu namun Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Kadang kita menginginkan sesuatu namun Allah Subhanahu wa taala tidak ijabah. Kadang kita menginginkan sesuatu namun Allah Subhanahu wa taala undur pengkabulannya.
berbaik sangka kepada Allah, dan mereka yang berbaik sangka kepada Allah adalah mereka yang paling berbahagia di dunia, dan mereka yang berbaik sangka kepada Allah, mereka yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mereka yang berbaik sangka kepada Allah, mereka yang akan melewati hari-hari beribadah kepada Allah. Mereka yang berbaik sangka kepada Allah, mereka lah yang akan berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang salim, hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah, hati yang senantiasa bergantung kepada Allah. Kita hanyalah manusia, tinggal di dunia 60 tahun, 70 tahun lamanya, dan kemudian setelahnya apa? Setelahnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar ketika ia meninggal, maka ada di antara orang yang bermimpi bertemu dengannya, dan ia pun bertanya, "Wahai Malik, apa yang Allah lakukan denganmu?" Maka Malik bin Dinar mengatakan, "Allah ampunkan semua dosa-dosa yang aku lakukan." Maka orang tersebut kembali bertanya, "Dengan alasan apa Allah mengampunkan dosa-dosamu?" Maka di saat itulah Malik bin Dinar mengatakan, "Dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala." Jangan ada di antara kita yang berputus asa, jangan ada di antara kita yang pesimis. Kita ingat hidup hanya sekali, betul hidup hanya sekali, tapi beribadah kepada Allah adalah harga mati. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, maka kita tetap akan senantiasa mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan musibah yang melanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dalam hati dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga kita senantiasa bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، وتقبل منا كل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.